Salam budaya, selamat berjumpa dengan saya Agung Trisnadi. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat budaya Jawa dalam perspektif yang berbeda. Tentunya kita sudah kenal tentang budaya Jawa. Mungkin lebih banyak dalam image kita itu tentang magic, klenik atau tradisi-tradisi yang kelihatannya kuno. Nah, ternyata banyak sekali kemiripan saya temui dalam praktek-praktek budaya ini dengan apa yang kita kenal di luar sana sebagai hukum tarik-menarik atau law of attraction. Tentunya ada prinsip-prinsip juga yang berbeda dan sudut pandang juga yang berbeda. Baik, sebelum saya mulai penjelasan tentang Kawruh Wiseso Jati atau The Law of Attraction versi Jawa, sebetulnya topik tentang ini pernah saya tulis di Kaskus pada sekitar tahun 2008 kalau nggak salah. Saya tulis di forum budaya. Nah, ternyata apa yang saya tulis tersebut banyak di copy dan disebarkan di blog-blog atau di media-media sosial yang lain, dan banyak respon. Namun demikian banyak yang salah diartikan. Artinya ada yang menganggap ini adalah ajaran kejawen, ada juga yang menganggap tasawuf dan sebagainya. Nah, kali ini saya akan membuat videonya dan penjelasannya supaya tidak terjadi simpang siur dengan apa yang saya maksudkan. Karena sebetulnya ini bukan ajaran, saya juga bukan orang kejawen, saya hanya orang Jawa yang mungkin banyak hidup dalam tradisi Jawa yang cukup kental dulu di Solo, dan saya juga bukan penganut tasawuf. Jadi supaya ada saya luruskan tentang apa yang saya maksud. Sebelum saya mulai penjelasannya, saya ingatkan bagi yang belum subscribe, silakan subscribe, tekan subscribe dan tekan lonceng supaya Anda selalu bisa mengikuti penjelasan-penjelasan tentang apa yang saya sebut sebagai The Law of Attraction dari Jawa atau versi Jawa, atau yang saya namakan dengan Kawruh Wiseso Jati. Adapun beberapa sumber yang saya pakai untuk merumuskan atau mencetuskan ide tentang Kawruh Wiseso Jati, tentang kenapa saya menganggap ada kemiripan dengan Law of Attraction dalam tradisi Jawa. Yang pertama kali adalah saya pernah baca sebuah primbon seri Betal Jemur kalau nggak salah, yang menjelaskan tentang hubungan antara alam, jadi antara alam semesta kalau kita kenal sebagai mikrokosmos dan makrokosmos, atau kalau dalam bahasa Jawa itu disebut jagat gede dan jagat alit. Nah, di situ dijelaskan tentang keterkaitannya saling antara kedua alam itu. Yang kedua adalah pengamatan saya tentang tradisi-tradisi di Jawa, praktek adat, dan kemudian tentang filsafat Jawa, tentang
tutur atau tentang petuah-petuah di Jawa. Yang berikutnya kebiasaan di sekitar saya atau paling tidak yang pernah saya temui di lingkungan saya, dan tentunya pengalaman hidup saya. Nah, di sini saya lihat, saya cocokkan, saya bandingkan dengan hukum dalam law of attraction, ternyata banyak sekali kemiripan. Nah, maksud saya di sini juga bukan untuk otak-atik gadok atau menyamakan, tapi ternyata banyak sekali bukti-bukti tentang itu. Jadi saya juga tidak bermaksud untuk mengilmiahkan budaya Jawa. Saya hanya mengajak Anda untuk melihat dalam perspektif yang berbeda. Jadi melihat budaya Jawa dalam perspektif the law of attraction. Baik, tentang konsep yang jadi dasar dari the law of attraction versi Jawa ini, atau yang saya beri nama Kawruh Wisaya Jati, itu saya temukan di sebuah primbon, dan saya ada juga dalam serat-serat seperti di Wedotomo yang menyebutkan dengan hal yang senada. Jadi tentang alam semesta. Alam kita ketahui bahwa ada makrokosmos, alam semesta, atau mikrokosmos. Jadi dalam hal ini adalah bagaimana orang Jawa memandang alam tersebut. Jadi ada perbedaan sudut pandangnya ya. Jadi secara fisik makrokosmos itu adalah alam semesta jagat raya yang maha luas ini. Sementara mikrokosmosnya adalah diri manusia atau pribadi manusia. Nah, itu secara fisik. Tetapi orang Jawa melihatnya itu dalam hakikat. Jadi dalam hakikatnya alam semesta ini sebetulnya adalah mikrokosmos atau jagat alit, dan manusia adalah makrokosmos atau jagat ageng. Kenapa demikian? Karena orang Jawa itu melihatnya dari segi kehendak, dari segi inisiatif, dari segi keinginan. Jadi alam semesta itu memang besar, maha luas, tetapi mereka berjalannya itu berdasarkan takdir atau aturan yang sudah digariskan oleh Tuhan. Jadi misalnya bumi berotasi, matahari terbit dari timur, tenggelam di barat, demikian dan sebagainya, itu hanya menjalankan takdir. Tidak pernah ada keinginan misalnya buminya mau istirahat sebentar, tidak berotasi, atau matahari mau terbit di utara atau selatan atau dari barat. Tidak ada keinginan seperti itu. Nah, sementara manusia itu punya kehendak. Dari detik ke detik, dari hari ke hari, itu akan berubah. Hari ini saya makan pecel, nanti siang saya mungkin pengennya sambal goreng atau semacamnya. Jadi disitulah yang membedakan, sehingga dianggap bahwa makrokosmosnya itu adalah diri pribadi manusia.
Kemudian dari beberapa sumber yang saya baca, baik itu di Primbon atau di Serat Karangan Pujangga, itu menyebutkan bahwa hubungan kedua alam ini antara jagat ageng dan jagat alit itu adalah mempunyai sifat saling kuasa menguasai, atau dalam bahasa Jawanya disebut wiseso winiseso wus. Jadi saling kuasa menguasai. Jadi ada kemiripan ini dengan LOA atau Law of Attraction ini. Jadi kalau Law of Attraction itu hukum tarik menarik, nah, di Jawa ini disebutkan secara tegas bahwa ini adalah hukum kuasa menguasai. Jadi mirip sekali. Tetapi meskipun mirip, ada perbedaan prinsip di sini, ya. Kalau di dalam Kawruh Wiseso Jati atau di literasi Jawa tidak ada istilahnya kita itu berharap alam untuk merespon. Jadi beda. Yang ada adalah karena sifatnya wiseso winiseso wus, kita membuat program di alam supaya alam merespon. Jadi supaya menciptakan kondisi dan situasi seperti apa yang ada apa yang menjadi keinginan kita atau menjadi goals, tujuan atau cita-cita kita, sehingga situasi kondisinya akan sesuai dan akan mempengaruhi ke bawah sadar kita dan perilaku kita untuk tetap fokus pada tujuan. Jadi jelas semua permohonan, semua panuwun itu hanya ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, tentunya ada pertanyaan di mana posisi Tuhan kalau manusia bisa mengatur seperti ini. Nah, penjelasannya seperti ini. Kita hanya mempelajari sistem yang dibuat oleh Tuhan. Kita hanya menjalankan dan mempelajari sistem. Jadi Tuhan itu sang pencipta dan semua sudah diatur lewat sistem. Seperti matahari berputar itu sudah dalam sistem yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi analoginya seperti gini, Tuhan menciptakan hukum bahwa benda yang di atas itu bakal jatuh ke bumi kalau tidak ada yang menahannya. Nah, kemudian ada seorang ilmuwan Newton yang mempelajari bagaimana benda bisa jatuh dan sebagainya. Akhirnya diciptakanlah hukum gravitasi. Jadi yang menciptakan gravitasi itu Tuhan, yang menciptakan, yang mempelajari dan menyimpulkan hukum gravitasinya itu adalah Newton. Jadi Newton tidak menciptakan benda bisa jatuh, dia hanya mempelajari kenapa benda jatuh. Nah, seperti itu. Supaya tidak terjadi salah paham bahwa LOE atau Kawruh Wiseso Jati ini adalah ilmu yang menentang kehendak Tuhan atau takabur. Sehebat-hebatnya kita berusaha, keras-kerasnya kita berusaha, tetap keputusan ada di Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari sini kita bisa mempelajari kenapa tidak terlaksana, kenapa tidak terjadi. Nah, itu adalah tugas kita untuk mengevaluasi. Untuk itulah makanya saya tidak menamakan ini dengan ilmu, karena supaya tidak rancu dengan istilah di Jawa itu. Kalau ilmu itu, ngelmu itu semacam ilmu semacam kanuragan, semacam ilmu kebal dan sebagainya. Makanya saya pakai
istilah kawruh. Kawruh itu pengetahuan. Pengetahuan itu ya apa yang kita baca, kita pelajari. Kembali ke topik tentang wiseso winiseso wus atau sifat kuasa menguasai itu, bagaimana alam bisa menguasai bawah sadar manusia atau manusia bisa mempengaruhi alam, mengkondisikan alam sehingga akhirnya ada kembali ke bawah sadar manusia sendiri untuk dia mencapai goalnya. Itu akan saya bahas di video-video berikutnya, karena kalau itu dibahas akan sangat panjang dan itu akan bisa menjadi sebuah diskusi yang sangat menarik. Bukti kemiripan yang bisa saya sampaikan lagi adalah tentang simbolisasi. Ini mirip sekali dengan visualisasi, tapi penggunaannya jauh lebih luas daripada visualisasi. Nah, dari sekian banyak budaya itu yang paling banyak menggunakan simbolisasi itu saya lihat budaya Jawa. Itu dari mulai lahir sampai kematian sampai pasca kematian itu semuanya menggunakan simbol. Jadi orang Jawa itu kalau berdoa, kalau mempunyai permohonan, punya keinginan itu bisa diekspresikan, bisa disampaikan itu dengan banyak cara. Jadi bisa dengan kata-kata, bisa dengan kata-kata itu jadi doa, dan bisa dari perbuatan, misalnya dengan laku, dengan simbol-simbol seperti contoh misalnya ada orang pengen rezekinya lancar. Itu saya pernah ketemu sebuah keluarga. Nah, dia di malam tertentu itu dia buka kerannya itu, keran airnya itu tidak dimatiin sampai penuh baknya itu sampai pagi. Nah, ketika saya tanya kenapa begitu, ya dia itu simbol dia memohon bahwa rezekinya akan lancar terus. Nah, seperti itu. Nah, berdoa lewat makanan. Jadi kalau Anda perhatikan contohnya misalnya dalam setiap peringatan pasca kematian, mungkin 7 hari, 3 hari, 40 hari itu pasti ada makanan yang kalau yang masih pegang tradisi itu pasti ada yang namanya apem. Nah, apem itu maksudnya apa? Apem itu apuro. Nah, itu kalau kita dikasih apem itu maksudnya supaya kita diminta untuk memohonkan apuro atau memohonkan ampun atas dosa-dosa orang yang diperingati meninggalnya, seperti itu. Nah, masalah sekarang diganti dengan kue atau bahan pokok, ya itu saya tidak usah bahas, itu intinya seperti itu. Jadi itu dengan makanannya. Ada lagi berdoa lewat pakaian. Jadi maka timbullah motif-motif batik. Orang pengen makmur, maka dibuatlah motif namanya Sido Mukti, ya, jadi supaya mukti. Nah, pengen punya jabatan, punya jadi pejabat, punya pangkat yang tinggi, maka dibuatlah Sido Luhur, macam-macam seperti itu. Itu sebetulnya simbolisasi. Itu mirip sekali dengan visualisasi, hanya caranya itu lebih kompleks, dan ini menarik sekali di Jawa. Jadi banyak yang semuanya itu sebetulnya kalau saya amati ini visualisasi dari orang-orang Jawa untuk
permohonan, untuk panuwun, untuk cita-cita goalnya. Nah, itu bisa dipahami apakah ini benar, tidak, baik buruk itu tergantung dari kacamata kita memandang. Kalau saya melihatnya, ya Anda mengenal LOE, Anda mengenal Law of Attraction itu setelah teknologi ada. Anda bisa melihat video di YouTube, Anda bisa setidaknya Anda bisa bikin foto dan sebagainya. Nah, kalau mbah-mbah leluhur dulu di Jawa kan tidak mungkin bikin foto, memajang foto, terus bikin dream book atau nulis gitu ya. Tulisannya yaitu di batik, itu digambar gambar atau di makanan seperti itu. Nah, itu kemiripan, bukti kemiripan yang sangat dekat dengan apa yang di LOE itu disebut sebagai visualisasi. Di Jawa banyak sekali model-model visualisasi untuk tujuan. Selanjutnya bicara soal Law of Attraction, tentang konsep Law of Attraction atau LOE, itu adalah tentang mindset, tentang bagaimana kita fokus terhadap tujuan, terhadap goals kita. Nah, apakah di Jawa ada perilaku seperti itu? Apakah ada tradisi itu? Jawabnya adalah ada. Kalau kita mengenal, kita tahu di Jawa itu banyak orang yang tirakat, laku dan sebagainya. Itu inti daripada laku atau tirakat itu adalah ketika orang misalnya punya panuwunan ya, punya harapan, punya cita-cita, punya tujuan sesuatu. Nah, dia tirakat supaya tercapai. Nah, dalam proses tirakat itu adalah dia tetap di dalam fokus terhadap tujuannya. Mungkin caranya bermacam-macam. Ada orang yang tirakatnya dengan kungkum, dengan atau puasa dan sebagainya. Itu intinya selama masa tirakat itu dia akan selalu fokus. Itu dia menyatukan pikiran, rasa dan harapannya itu supaya menjadi satu. Jadi antara cipta rasa karsa itu menyatu sehingga nanti akan timbul kerentek. Dia akan selesai tirakatnya itu ketika sudah ada semacam kayak, kalau bahasanya mungkin kayak Big Bang, bahwa kalau bahasa Jawanya itu kerentek, dia oh ya saya bisa. Nah, itu sampai terjadi keyakinan seperti itu. Nah, ya akhirnya banyak yang cerita-cerita sukses tentang misalnya si A pengusaha ini atau dalang ini, mereka tirakat di sini. Nah, seperti itu. Itu sebetulnya kalau kita pahami dengan kacamata LOE, kacamata mindset, tirakat itu adalah proses bagaimana kita fokus menyatukan pikiran, perasaan, dan harapan itu dalam satu tujuan. Itu makna tirakat. Nah, sementara kalau yang umum sendiri, bahwa orang Jawa itu berpikir bahwa hidup itu adalah sebuah laku, sebuah pengabdian pada Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selalu menjaga supaya cita-cita akhirnya itu akan tercapai. Nah, itu dari perilaku sudah jelas ada
tradisi yang semacam itu yang selaras dengan kacamata, kalau kita lihat dalam kacamata LOA atau Law of Attraction. Kemudian apakah ada filosofi atau nasihat, petuah dari tradisi Jawa yang selaras dengan konsep The Law of Attraction, tentang mindset, tentang kita fokus? Ada banyak. Contohnya yang sangat terkenal dan banyak disalahartikan, bisa saya kasih contoh adalah tentang petuah alon-alon waton kelakon. Banyak dipahami bahwa alon-alon waton kelakon itu ya nyantai saja, nggak perlu buru-buru. Ya itu karena terbawa dengan kata-kata alon-alonnya itu. Tapi sebetulnya alon-alon itu hanya sebuah syarat, sebuah risiko. Jadi meskipun alon itu bukan tidak hanya merujuk pada kecepatan ya, tapi itu alon itu kan proses yang lama, itu bisa terjadi karena banyak kesulitan, banyak kegagalan, macam-macam problem itu yang membuat alon. Tapi tujuan nasihat alon-alon waton-kelaton itu ya meskipun banyak kesulitan, banyak rintangan dan membuat proses itu lama, itu kita harus tetap bertahanlah. Yang penting, ini waton itu. Yang penting syaratnya itu waton itu kelakon. Jadi syaratnya itu harus tercapai. Nah, kalau tidak tercapai ya nasihat itu tidak berguna. Meskipun cepat tapi tidak tercapai ya tidak berguna, tapi akan lebih bagus cepat tapi tercapai. Jadi intinya adalah alon-alon waton kelakon itu fokuslah pada tujuan meskipun banyak rintangan, kesulitan yang membuat proses untuk mencapainya itu lama itu. Nah ini ada lagi yang satu lagi saya sebut itu yang menggambarkan bahwa kita itu tetap fokus. Jadi ada nasihat seperti ini, sapa weruh ing panuju sasat sugih pager wesi. Jadi siapapun yang punya tujuan, punya goal, punya mimpi dan berpegang pada tujuan tersebut, itu seolah-olah punya banyak pagar besi di sekelilingnya. Artinya apa? Ketika orang itu tetap fokus dan berpegang pada cita-citanya, pada tujuannya, dia itu akan terlindungi dari gangguan. Jadi misalnya saya pengen, atau ada anak sekolah pengen lulus ujian, kalau dia fokus pengen lulus ujian, dia akan terlindungi oleh dia akan seperti punya pagar terlindungi. Kalau ketika ada temannya ngajak main, ada temannya ngajak ini yang tidak sesuai dengan tujuan atau cita-cita dia. Nah itu macam-macam dalam kehidupan kan. Nah itu bisa terbukti dan banyak yang sudah membuktikan ketika orang itu nggak ada tujuan ya dia bisa kemana-mana, diajak apa aja bisa. Tapi ketika orang sudah punya tujuan dan berpegang pada tujuan atau cita-cita atau goalnya, dia akan punya filter mana tindakan atau mana kegiatan, aktivitas yang bisa mendekatkan dia pada tujuannya atau bukan.
dan dia akan terlindungi. Baik, setelah banyak kita sampaikan tentang bukti-bukti kemiripan the law of attraction dengan prinsip-prinsip dalam budaya Jawa, tentunya masih banyak lagi yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan, tapi itu nanti bisa saya bikin lagi di video-video berikut, atau mungkin bisa dengan diskusi-diskusi langsung baik online maupun offline. Selanjutnya kita akan masuk ke inti permasalahannya, yaitu seperti apa sih konsep Kawruh Wiseso Jati atau the law of attraction versi Jawa. Di dalam Kawruh Wiseso Jati kita akan mempelajari bagaimana interaksi antara dua alam, yaitu dari jagat ageng dan jagat alit yang bersifat Wiseso Winiseso Wus, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi bagaimana kita tetap bisa berpegang atau tetap dalam kendali supaya tidak justru dikuasai oleh alam semesta. Jadi bagaimana kita memprogram alam semesta itu untuk menyesuaikan atau menciptakan kondisi yang mendukung apa yang menjadi mendukung proses untuk mencapai tujuan atau goals seseorang atau kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang mekanisme kehendak. Jadi kalau di Jawa itu dikenal dengan Cipta Rasa Karsa, itu bisa dibolak-balik dari mana awalnya. Jadi masing-masing bisa saling berpengaruh, dan dengan bersatunya Cipta Rasa Karsa ini akan dihasilkan apa yang disebut kerentek atau sesuatu niat yang kuat. Yang pertama yang saya akan bahas tentang karso. Jadi kalau kita lihat fenomena di media sosial, setiap tahun baru banyak orang yang bikin resolusi. Mereka menuliskan resolusinya, pengen begini, pengen begitu, pengen begini, pengen begitu. Cuma masalahnya apakah itu bakal dikabulkan atau tidak oleh Tuhan? Walaupun saya yakin setiap doa itu pasti akan dikabulkan oleh Tuhan, masalahnya adalah lama atau tidaknya. Tapi kita harus melihat dulu ke diri sendiri, apa betul itu adalah keinginan kita. Jadi bisa saja kita boleh saja kita bilang atau kita bikin resolusi, punya keinginan, besok saya dapat uang 100 miliar. Masalahnya apakah itu benar-benar keinginan? Nah, itu yang harus digali. Dalam Kawruh Wiseso Jati kita harus benar-benar menggali apakah itu benar-benar keinginan, apakah benar-benar karso yang kita inginkan. Itu
Kalau kita sendiri tidak yakin bahwa itu keinginan atau kita hanya asal menyebut, ya belum tentu terjadi. Bisa saja terjadi, tapi mungkin tidak besok, seperti yang jadi resolusi atau yang jadi afirmasi kita. Mungkin akan panjang, mungkin dalam sebulan, setahun, 10 tahun, ya mungkin kalau dihitung-hitung bisa benar dapat 100 M, seperti itu. Nah, ini yang jadi masalah, apakah akan terjadi sesuai dengan karso atau keinginan kita. Itu tentang karso. Jadi kita harus mengenali, benar nggak itu menjadi keinginan. Sebuah keinginan itu adalah sesuatu yang apapun risikonya, apapun rintangannya, apapun halangannya, itu harus kita dapatkan. Itu benar-benar adalah keinginan yang sejati. Kemudian tentang rasa atau rasa. Nah, ini satu hal yang sangat penting di dalam budaya Jawa, karena di Jawa dikenal selain olahraga itu ada olah rasa, mengolah rasa, mengeksplor makrokosmos. Hakikatnya makrokosmos yaitu adalah diri kita sendiri, mengeksplor diri kita sendiri. Nah, rasa ini adalah sebuah energi, sebuah tenaga yang akan membantu mempercepat apa atau terwujudnya apa yang menjadi goal atau harapan manusia. Jadi banyak sekali tata cara bagaimana mengolah rasa di Jawa. Intinya adalah dengan mengolah rasa ini kita akan bisa berinteraksi, bersinergi atau harmoni, menyatu dengan alam itu. Itu rasa juga termasuk adalah emosi. Nah, ini perbedaannya kalau saya baca, saya lihat banyak itu di banyak praktisi LOA menyebut bahwa ada emosi-emosi yang negatif, ada yang positif. Nah, di dalam budaya Jawa itu tidak dikenal itu emosi negatif atau positif. Karena semua emosi itu positif dan berguna. Kenapa? Karena emosi itu adalah anugerah yang kita miliki, anugerah Tuhan yang kita miliki dan kita terima sejak lahir. Itu sudah kodrati manusia punya emosi. Jadi tidak ada emosi yang baik, buruk dalam kacamata LOA ya, dalam kacamata LOA tentang law of attraction, tentang bagaimana mencapai tujuan. Jadi dan itu banyak buktinya, bukan hanya di Jawa, itu di seluruh dunia seperti itu. Jadi orang bisa sukses, orang bisa maju itu karena terpicu oleh emosi. Amarah itu bukan emosi yang buruk. Banyak orang sukses itu marah karena dulunya itu mungkin hidupnya susah, lalu dihina, dia marah, tapi bisa mengendalikan kemarahannya itu untuk membawa dia maju. Jadi energi kemarahan itu yang menjadi pegangan yang membuat dia menjadi maju, dia menjadi sukses. Demikian juga dengan kesedihan, mungkin juga kebencian, karena benci pada dianggap remeh, dibully dan sebagainya, memicu dia untuk menunjukkan
dunia bahwa dia itu punya kemampuan. Jadi tidak ada yang negatif, positif atau lebih bagus dari yang lain. Bahkan kalau kita pelajari pun, kalau kita terlalu bahagia, tenang, damai, itu membuat kita malah stagnan. Jadi tetap pada ini, ya kenapa? Karena kita udah bahagia, nggak punya keinginan lagi. Ya kalau punya keinginan, kalau diterima syukur, enggak ya enggak, kalau tercapai itu, ya itu malah justru tidak sesuai dengan atau tidak cocok dengan kalau kita lihat dari kacamata law of attraction ya, fokus mencapai tujuan ya. Beda lagi kalau kita lihatnya dengan kacamata spiritual dan sebagainya. Makanya dalam pewayangan itu emosi-emosi ini digambarkan sebagai kuda. Jadi manusia itu yang menjadi size-nya yang memegang kendali dari 6 simbol emosi atau berapa simbol emosi. Jadi kita yang mengendalikan. Jadi marah boleh, tapi kalau marah ke orang lain terus maki-maki itu buruk. Tapi kalau marah membuat kita itu makin baik, pengen perubahan untuk maju, nah itu bagus. Jadi cara pandangnya seperti itu tentang rasa. Tentang Cipta itu adalah visualisasi. Kita bisa secara fisik visualisasi dengan simbolisme atau dengan foto atau dengan macam-macam sesuai dengan harapan. Tetapi visualisasi di sini bisa diarahkan membuat gambaran yang jelas apa yang kita inginkan, apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi goals yang ingin kita capai. Nah itu diguratkan ke alam, jadi bisa ke bayangan kita sendiri, bisa juga kita simpan di alam dalam kaitannya dengan hukum wisesa winisesa mus tadi. Jadi sebetulnya mekanisme kehendak itu kita menciptakan gambar di alam semesta. Jadi setiap hari, setiap waktu itu akan semakin jelas ketika cipta, rasa, dan karsa kita bisa menyatu. Itu gambarannya akan makin jelas. Dan ketika emosi kita berubah, mungkin keyakinan berubah, gambar itu akan mulai pudar. Nah, di sini perlu manajemen atau pengaturan bagaimana kita mengelola cipta, rasa, karsa itu supaya stabil dan semakin akan memperjelas lagi gambar yang kita buat. Nah, gambarnya seperti apa dan bagaimana bisa kita sampaikan di video atau mungkin diskusi atau pelatihan selanjutnya. Jadi yang paling terpenting itu adalah manajemen atau mengelola cipta, rasa, karsa kita supaya mempercepat terwujudnya goals atau kehendak kita.
Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar atau introduction tentang Kawruh Wisesa Jati atau The Law of Attraction versi Jawa. Semoga bisa membuka wawasan kita bahwa praktek-praktek yang semacam atau mirip dengan konsep The Law of Attraction ternyata sudah dilakukan sejak dahulu oleh nenek moyang kita. Selanjutnya, jika Anda ingin bertanya atau mungkin berdiskusi lebih lanjut, karena ini topik yang tentunya sangat menarik bagi para praktisi atau pelaku LOE, Anda bisa tulis di kolom komentar email Anda, atau saya akan tulis email saya di situ. Anda bisa menghubungi saya. Semoga kita bisa berdiskusi dan saling membuka wawasan dan dapat manfaat atau pengetahuan yang lebih menarik. Sekian dari saya, Agung Trisnadi. Salam budaya.